kasih Bapak aja. Terima kasih telah memberikan pertanyaan pada kesempatan. Saya ingin meminta pertanyaan tentang Indonesia. Indonesia orang banyak yang mengatakan Indonesia itu Indonesia yang besar, negara yang besar, mempunyai jiwa yang banyak, beberapa juta jiwa, terus mempunyai suku-suku yang berbeda tapi tetap bersatu. Dan apa aja ada di Indonesia, kayak tempe tahu ada di Indonesia, di sini tak ada, Pak. Kata pepatah, kata orang bilang tanah kira tanah surga, tapi itu katanya, Pak. Aku kena nyatanya. Seharusnya Indonesia kan negara besar, kita mempunyai apa-apa aja, Pak. Kita harus menjadi negara yang maju di depan, tapi kenyataannya tidak ada. Buktinya aja, contoh kecil nih, Pak ya. Contoh kecil tentang sepak bola lah. Sepak bola kemarin, di tahun kemarin Pak, kalah kita sama Malaysia, Pak. Kita kosong. 2-1 sakit hati. Itu contoh kecil. Indonesia tak ada apa-apa sekarang. Pertanyaannya saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, problemnya itu apa yang terjadi di kita? Kenapa kok sampai negara besar itu dipandang di negara-negara lain tak ada apa-apanya? Terus yang kedua, kita sekarang ini sebagai pemuda-pemudi, apa yang kita akan lakukan untuk Indonesia ke depan? Yang ketiga ini, bagaimana Pak caranya kita ini semuanya bersatu? Mobil khusus di Marubo lah, jangan jauh-jauh di Marubo ini kita ini gimana caranya kita bersatu? Mobil umumnya di Indonesia lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan untuk saya bertanya. Perkenalkan nama saya Bakri dari Muhammadiyah. Ya, ini Pak. Permasalahan di sini, kalau kita lihat di Indonesia sekarang, kata apa? Saya pernah baca buku kemarin tentang Dr. Van Ryan. Dunia Timur itu bisa bangga dengan spirit nasionalitas dan patriotismenya, dan dunia Barat itu biasanya itu kebanyakan itu bisa bangga dengan kolonialisme dan penjajahannya. Sekarang ini kita lihat berita dari Metro TV yang kemarin, ada sebuah model yang itu kan apa? Terkena narkoba dan dia di dalam mobil itu masih pakai celana dalam. Maaf. Sensor. Namanya media. Ya. Jadi saya bertanyakan, dari sebuah pemuda yang sifatnya itu labil, ya, kita itu dalam menghadapi suatu beberapa gagasan yang berbeda-beda, kita itu menjadi subjektivitas atau tidak terpengaruh dari budaya, misalnya budaya Barat itu, bagaimana lah caranya untuk menyikapi budaya yang kayak nggak senonoh itu. Terus yang kedua, sudah. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih pertanyaan dari saudara Sote, mahasiswa S1 di Muhammadiyah, Universitas Hasan Sani juga, S2. Dan sekarang kita melangkah ke Ma'arif Hussein. Beliau adalah mahasiswa S1 di Magnafi, Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Taufik atas pemaparannya yang begitu luas, asik dan begitu nendang kalau bahasa sekarang. Semalam sederhana dan definisi kali ini adalah bahwa pemuda, harapan dan tumpuan bangsa untuk menuju ke martabatnya yang berubah. Dipahami Pak, saya sebagai pemuda, alasan terlogis untuk terus bersyukur adalah ketika saya terlahir sebagai orang Indonesia dan ketika saya menjadi orang Muslim. Pemuda Indonesia itu saya yakinnya berjuta potensi dan bakat, tapi sayangnya saja nggak terwadahi.
kita terwadahi oleh payung-payung yang sebenarnya tak layak, semisal politik, birokrasi, atau ormas-ormas lain yang nyatanya tidak mempersatukan kita karena pemahaman kita saja yang atau kurang leres atau lain sebagainya. Pertanyaannya, jika memang perlu wadah seperti apakah yang menaungi yang kompatibel untuk pemuda sekarang agar bisa mengantarkan Indonesia ke makomnya yang luar biasa. Dan yang terakhir, jika kepala-kepala ini berjalan dengan jalannya masing-masing, maka yang terjadi adalah cerai berat. Sederhananya, kita sekarang ini minim dan sangat kronis kurangnya tauladan atau tokoh. Jika tidak ada yang menghimpun kekuatan adalah tadi pada saat membuka pemaparan yang disampaikan oleh Pak Taufik, beliau membuka dengan satu kalimat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah, sekarang kalau kita melihat sejarah Indonesia, banyak sekali hal-hal yang memang kebenarannya itu masih dipertanyakan gitu. Semalam saya sempat buka satu berita di Detik, ada sebuah diskusi yang menyebutkan apa, bahwa Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai suatu pembohongan sejarah, ya kan? Ada hal lain lagi seperti dulu kejadian G30 PKI. Dulu pada saat saya masih kecil, ya setiap tanggal 30 September kita disuguhi dengan film G30 PKI. Setelah Soeharto lengser, nggak ada lagi pemutaran G30 PKI. Kenapa? Ya karena peristiwa itu adalah suatu pembohongan sejarah. Nah sekarang ada lagi muncul isu bahwa Sumpah Pemuda dinilai sebagai pembohongan sejarah. Nah begitu juga halnya dengan tadi juga disampaikan oleh Pak Taufik bahwa Indonesia ini dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Apakah ini benar? Yakin nggak bahwa kita bangsa Indonesia yang punya latar belakang sejarah yang besar dengan kerajaan Majapahitnya, dengan kerajaan Sriwijayanya, dengan kerajaan Samudra Pasainya, kok bisa dijajah sama Belanda sampai 350 tahun? Bodoh sekali. Maka perlu kita teliti. Kalau memang iya, di mana? Apa real memang kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda? Saya selaku orang Aceh merasa ragu, sehingga saya teliti sejarahnya kembali. Benar nggak orang Aceh dijajah 350 tahun sama Belanda? Setelah saya baca sejarah, nggak benar. Aceh baru mulai berperang, ya bukan dijajah, mulai berperang dengan Belanda itu 1873. Nah teman-teman yang dari daerah lain perlu membuka lembaran sejarah. Benar nggak kita dijajah 350 tahun? Makanya ketika saya baca berita semalam itu, ya jangan-jangan benar juga Sumpah Pemuda cuman hanya isapan pemuda-pemuda yang segelintir orang yang menggembar-gemborkan nasionalisme hanya untuk apa gitu ya, propaganda dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin mempertanyakan bagaimana kita menyikapi pembohongan sejarah yang dilakukan, apakah itu disengaja oleh pihak-pihak atau bagaimana kita menyikapinya? Karena sejarah itu bukan suatu bangsa yang bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah, bagaimana kita mau menghargai sejarah kita kalau sejarah kita itu nggak benar begitu? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Bang Haji. Walaupun orangnya makanya dipanggil Bang karena semangatnya masih semangat seperti itu. Oke, bisa beralih ke Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya yang pertama tentang definisi pemuda. Apakah pemuda itu ditandai dengan batasan umur, umpamanya dari umur segini sampai segini itu pemuda, ataukah ditandai dengan status sosial yang menikah
dan yang tidak menikah. Apakah kalau seandainya dia sudah menikah, dia langsung keluar dari status pemudaan? Ini yang mau saya minta diperjelaskan oleh pemateri. Yang kedua, ketika kita bicara soal peran pemuda dalam membangun bangsa, setelah itu ada hal penting yang jauh lebih real untuk kita bicarakan, yaitu bagaimana cara membangun pemuda. Karena mereka yang akan membangun bangsa. Mustahil bangsa ini akan maju di tangan pemuda-pemuda yang tidak benar. Jadi bagaimana cara untuk membangun pemuda itu sendiri, menjaga idealismenya. Saya khawatir jangan-jangan apa yang dikatakan oleh yang ada di video tadi, itu saat mereka jadi mahasiswa saja. Nanti ketika mereka sudah jadi pemimpin, mereka sama aja gitu. Jadi harus ada idealisme yang bisa kita pertahankan. Maka sebenarnya bagaimana program bangsa dan anggaran yang dimiliki oleh negara yang begitu besar itu sebenarnya harus selalu mengarah kepada usaha membentuk pemuda yang berkarakter dan punya idealisme yang tinggi. Kalau boleh saya memberikan landasan moral dari semua yang disimpulkan tadi, itu ada dua karakter penting yang harus dimiliki oleh pemuda itu, yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa, di mana Allah mengatakan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang paling pantas untuk dijadikan pemimpin itu adalah al-qawi, al-amin, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat teknologinya dan sebagainya. Itu dua karakter yang harus diarahkan oleh semua program pemerintah dan anggaran yang dimiliki oleh negara. Karena kalau dia kuat tapi tidak amanah, maka akan lahirlah diktator sama koruptor. Tapi kalau seandainya dia amanah saja dan tidak punya power, dia tidak akan pernah sampai kepada puncak kepemimpinannya. Jadi dia nggak akan bisa memberikan kebijakan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.